Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, masing-masing berdoa sesuai ajarannya ya. Nah, setelah berdoa, kita langsung pada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita berbicara tentang dongeng. Nah, anak-anak semua, dongeng adalah salah satu cerita yang kejadiannya itu tidak benar-benar ada dan tidak benar-benar nyata. Jadi dongeng dibuat hanya atas sebuah imajinasi saja dan juga sebagai penyalur untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng. Nah, jadi Bapak minta kalian semua untuk menulis kembali tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dongeng yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Kemudian juga mencari tahu pesan apa yang terkandung dalam dongeng tersebut. Selain dongeng atau cerita yang sudah Bapak bagikan, di sini juga Bapak akan membacakan salah satu dongeng yang sudah Bapak siapkan. Nah, jadi di sini Bapak akan membacakan, kemudian Bapak akan mengkajinya kepada kalian semua supaya sebentar pulang bisa melihat contoh dari ini, supaya bisa mengerjakan cerita atau dongeng yang sudah Bapak bagikan kepada kalian ya. Di sini dongeng itu bertema atau berjudul Angsa yang Bertelur Emas. Seorang petani dan istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil. Jadi ini diceritakan seorang pasangan suami istri yang hidup bahagia di sebuah ladang kecil. Mereka menternak sekawanan angsa dan menjual telurnya di pasar. Jadi pekerjaan suami istri ini itu menternak angsa, kemudian telur-telur angsa ini dijual ke pasar. Mereka tidak kaya, tetapi mereka hidup gembira. Jadi suami istri ini hidup di sebuah ladang kecil. Mereka menternak angsa, menjual telur-telur angsa ini ke pasar. Namun begitu mereka tidak kaya. Mereka hidup pas-pasan namun gembira. Suatu hari, seekor angsa terbang masuk menyertai sekawanan angsa-angsa mereka. Jadi, suatu hari, ada satu angsa liar atau angsa dari luar yang datang masuk ke sekawanan angsa-angsa bapak dan suami istri ini. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapat sebiji telur emas berkilau di sarang kawanan angsa mereka. Jadi angsa yang kemarin terbang datang ke sekawanan angsa-angsa bapak dan mama atau suami istri ini, itu adalah angsa yang bisa bertelur emas. Dan keesokan harinya angsa ini bertelur emas. Nah, ketika suami istri ini pergi untuk melihat telur-telurnya untuk kemudian dijual ke pasar, mereka kaget karena ada sebuah telur emas di antara telur-telur angsa-angsa yang lain. Jadi mereka kaget karena ada telur emas yang berkilau di situ. Tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Jadi angsa yang liar ini, yang bisa bertelur emas ini, dia bisa bertelur setiap hari. Tak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Jadi telur-telur emas ini yang mereka dapat dari angsa yang liar ini, mereka jual ke pasar. Nah, mereka jual kemudian mereka menjadi kaya, menjadi seorang yang kaya karena mereka menjual telur emas ini. Tetapi mereka tidak gembira. Mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Jadi lama-kelamaan bapak dan mama atau suami istri ini menjadi tidak puas karena mereka harus menunggu satu hari baru bisa dapat satu biji emas atau satu telur emas. Jadi mereka mulai serakah, tidak puas karena setiap hari hanya dapat satu. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Nah, mereka ini sudah mulai ada pemikiran-pemikiran di luar pemikiran sebelumnya atau suatu pemikiran yang tidak pernah mereka impikan. Angsa itu tentu penuh dengan emas. Kenapa kita perlu tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas?
Jadi mereka berniat untuk membunuh angsa tersebut karena mereka berpikir bahwa angsa itu di dalam perutnya ada banyak emas. Jika kita membelah badannya, setuju istrinya. Jadi bapaknya ini, suaminya ini bertanya kepada istrinya, jika kita membelah badannya atau perutnya, kita akan mendapatkan banyak emas. Kita boleh mendapatkan semua telur itu sekaligus. Istrinya itu mulai setuju karena mereka berdua berpikir bahwa di dalam perut ini angsa tersebut ada banyak emas. Dan mereka tidak perlu menunggu angsa itu bertelur. Mereka bisa mendapatkan banyak sekaligus di dalam perut angsa itu. Mereka pun membunuh angsa itu. Mereka karena sudah berpikir dan sudah setuju dengan pemikiran itu, suami istri tersebut mulai membelah perut angsa tersebut. Mereka terperanjat apabila mendapatkan badannya sama saja seperti angsa-angsa lain. Nah, mereka juga kaget karena setelah membelah perut atau badan dari angsa tersebut, di dalamnya tidak ada emas, tetapi di dalamnya itu sama seperti angsa-angsa lainnya, polos, tidak ada emas di dalamnya. Lebih teruk, mereka tidak akan memperoleh telur emas lagi. Jadi, selain mereka kaget karena tidak ada emas dalamnya, mereka juga sudah sangat sial atau sudah tidak bisa mendapatkan emas lagi karena mereka sudah membunuh angsa yang bisa bertelur emas tersebut. Nah, dari yang cerita yang sudah Bapak ini sampaikan, ada pesan inti yang tadi Bapak sebutkan, pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Pesan yang terkandung dalam cerita atau dongeng yang tadi Bapak sudah bacakan, yaitu orang yang tamak, yang maunya semua, tetapi biasa kerugianlah yang didapatnya. Artinya, apabila kita tamak atau serakah, maka kita hanya akan mendapatkan kerugian. Karena apabila kita hanya mau semuanya itu menjadi milik kita, kita hanya akan mendapatkan sebuah kerugian. Maka dari itu kita tidak boleh tamak atau kita tidak boleh serakah. Nah, ini adalah contoh tokoh-tokoh dan juga pesan-pesan yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Jadi Bapak mau kalian membuat tugas yang sudah Bapak bagikan sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, sesuai dengan tokoh-tokohnya dan juga pesan yang terkandung di dalamnya. Nanti minggu depan tolong dikumpulkan di ketua kelas, kemudian diantarkan ke Pak pada jam pembelajaran. Kita mungkin hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Nih Bapak minta tugas-tugasnya itu dikumpulkan ya minggu depan, jangan ditunda. Nah, untuk yang belum hadir atau tidak sempat hadir, nanti teman-teman tolong sampaikan supaya bisa mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Semuanya sudah bisa pulang. Selamat siang untuk kita semua.